Pendidikan sebagai sistem dan pendidikan dalam praksis. Disajikan oleh kelompok 6, M. Holil Yunia Hakim dan Yunida. Pengertian sistem. Definisi tradisional menyatakan bahwa sistem adalah seperangkat komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Tipe sistem sesuai dengan tingkatannya dapat dibedakan menjadi 4. 1. Sistem statis, 2. Sistem dinamis sederhana, 3. Sistem sibernetika, dan 4. Sistem terbuka. Tipe sistem yang pertama adalah sistem statis. Sistem statis merupakan tingkatan sistem yang paling dasar. Dari sistem ini dapat diidentifikasi struktur atau kerangka kerja bagian-bagian dan hubungannya yang statis. Contohnya gambar anatomi tubuh, klasifikasi binatang, dan klasifikasi tumbuhan. Tipe sistem yang kedua adalah sistem dinamis sederhana. Maksudnya, dalam hal mana komponen-komponen bergerak dan melakukan sesuatu dengan cara yang pasti dan ditentukan sebelumnya. Contohnya adalah sistem jam. Tipe yang ketiga adalah sistem sibernetika. Merupakan tingkatan alat pengatur dan mekanisme kontrol. Sistem ini mengatur diri sendiri untuk menjaga keseimbangan, misalnya sistem alam semesta. Tipe sistem yang keempat adalah sistem terbuka. Sistem terbuka dijelaskan sebagai sistem yang menerima masukan dan menghasilkan keluaran. Sistem ini merupakan lawan dari sistem tertutup. Ciri-ciri sistem terbuka. Ada 9 ciri sistem terbuka. Yang pertama, saling berhubungan antara komponen objek, atribut, dan kejadian. Ciri selanjutnya, holisme, mengarah pada tujuan, adanya masukan transformasi keluaran, entropi negatif, memproses informasi, regulasi, diferensiasi, dan yang terakhir adalah hasil akhir yang sama. Pendekatan sistem dalam pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah sistem, yaitu sistem pendidikan. Sistem pendidikan termasuk jenis sistem terbuka yang menerima input, memproses, dan menghasilkan lulusan. Sistem pendidikan. Dalam sistem pendidikan, terdapat raw input, yaitu peserta didik, ada masukan instrumental, yaitu kurikulum, tenaga guru dan non-guru, metode, media, administrasi, dan lain-lain. Ada masukan lingkungan, yaitu sosial budaya, kependudukan, politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Proses dalam sistem pendidikan adalah proses pembelajaran. Keluaran atau output yang dihasilkan adalah lulusan. Pendekatan sistem dalam proses pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu sistem terbuka yang memproses informasi dari hasil atau lulusannya. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk input calon lulusan siswa dan dapat pula dimanfaatkan sebagai umpan balik proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantoro yang mensosialisasikan sistem Among dengan semboyannya. Ingarso Suntulodo ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani berdasar 7 asas, yaitu asas kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan dan kebangsaan, asas kerakyatan, asas mandiri, asas membiayai sendiri, dan yang terakhir asas pamong. Asas yang pertama adalah asas kemerdekaan. Asas ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengatur diri sendiri dengan bebas, namun tetap tertib dan damai. Asas kedua adalah asas kodrat alam, menyatakan bahwa pengajaran harus memberikan pengetahuan yang bermanfaat, yang memerdekakan diri sendiri. Asas yang ketiga adalah asas kebudayaan dan kebangsaan atau kebudayaan nasional. Asas ini menyatakan bahwa pengajaran harus didasarkan pada kebudayaan dan kebangsaannya sendiri.
Asas ini menentang pendidikan kolonial. Asas keempat adalah asas kerakyatan. Asas ini menekankan pada pemerataan pendidikan. Pengajaran harus tersebar luas, menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Asas yang kelima adalah asas mandiri, bahwa untuk mengejar kemerdekaan lahir batin diusahakan dengan kekuatan sendiri. Menolak bantuan yang bersifat mengikat dari pihak manapun, terlebih dari penjajah. Asas yang keenam berkaitan dengan asas kelima, yaitu asas membiayai usaha sendiri. Membiayai sendiri segala usaha merupakan konsekuensi dari hidup mandiri sebagai bangsa terhormat yang bersahaja. Asas yang terakhir yaitu asas pamong, yang berarti berhamba kepada anak didik. Dengan tulus ikhlas lahir batin mengorbankan kepentingan pribadi demi anak didik. Asas inilah yang mengilhami lahirnya konsep guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Ketentuan pokok sistem pendidikan nasional. 1. Ketentuan umum. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. 2. Dasar, fungsi, dan tujuan. Pendidikan nasional berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta didik. Tujuan dari pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik. 3. Prinsip penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan nasional diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 4. Hak dan kewajiban warga negara. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Orang tua anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. 5. Peserta didik. Dalam sistem pendidikan nasional, peserta didik berhak mendapat pendidikan agama, pelayanan pendidikan, beasiswa, pindah program, serta menyelesaikan program. Di samping itu, peserta didik berkewajiban menjaga norma dan menanggung biaya pendidikannya. Jalur dan jenjang pendidikan. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan. Jenis pendidikan mencakupi pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan pendidikan khusus. Wajib belajar. Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Pemerintah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan mencakupi standar isi, standar proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Kurikulum. Pengembangan kurikulum harus mengacu pada standar nasional pendidikan. Diverifikasi satuan pendidikan, memuat potensi daerah dan peserta didik. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, IPA, IPS, seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan, kejuruan, serta muatan lokal. Pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik adalah tenaga profesional yang terdidik dan terlatih. Haknya adalah memperoleh penghasilan, penghargaan, pembinaan karir, dan lain-lain. Kewajibannya antara lain 1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, dan kreatif.
2. Memiliki komitmen meningkatkan mutu pendidikan. 3. Menjaga nama baik lembaga. Sarana dan prasarana. Tiap satuan pendidikan harus menyediakan sarana prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan. Pendanaan pendidikan. Pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dananya dialokasikan minimal 20% APBN dan minimal 20% APBD. Penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga lain. Ini dapat diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah NKRI, oleh lembaga pendidikan asing terakreditasi di negaranya, oleh lembaga pendidikan asing bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah NKRI, dan oleh sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah NKRI. Pengawas. Pengawas sistem pendidikan nasional adalah pemerintah daerah, serta Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau Madrasah pada kewenangannya masing-masing. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa.